Biasanya hewan hanya saling mencintai dan bersenang-senang nongkrong di hutan atau laut, entah itu benar atau salah. Setidaknya beberapa waktu ada banyak makhluk ganas di luar sana yang hanya suka berkelahi dengan hewan lain. Termasuk mereka, musuh terburuk dari kucing besar yang tidak takut dengan reptil raksasa hingga pertempuran antara teman berbulu dan ular super. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 pertarungan hewan liar yang ekstrim. Jaguar versus buaya. Pada tahun 2016, fotografer kucing besar Steve Inter pergi ke Pantanal, Brazil, Taman Nasional dengan tujuan memotret jaguar. Scarface adalah protagonis dalam narasi tentang bagaimana ia memperoleh salah satu foto paling spektakuler. Selama 4 hari musim dingin telah mengikuti pemimpin jaguar berusia 10 tahun tanpa henti dan fotografernya Birdy Gregory telah menyaksikan kucing besar dengan bibir sumbing, terjang dan kehilangan lebih dari selusin mangsa. Sebelumnya saat bepergian di sepanjang sungai yang melintasi Brazilian di dalam hutan, mereka mulai percaya bahwa mereka tidak akan dapat mendokumentasikan pembunuhan. Yang menggambarkan bagaimana kurangnya pengembangan, membuatnya duduk dengan kamera di belakangnya di bawah payung dilengkapi dengan dudukan pancing. Merasakan panas 115 derajat Fahrenheit ditekan turun padanya, dia hampir menyerah pada kucing itu. Kemudian dia pergi ke bawah air, dalam waktu sekitar 15 detik. Dia mengatakan menangkap apa yang terjadi berikutnya. Scarface datang dari sungai dengan kaiman di giginya, terombang-ambing kepalanya di bawah air untuk menahan jaguar. Korbannya dengan aman adalah kucing besar terbesar ketiga di dunia, tetapi kaiman menurut gambar hampir 2 kali lebih besar. Scarface membawa reptil sepenuhnya keluar dari air dan masuk ke dalam tutupan hutan, bermanuver dengan cepat dan anggun keluar dari air. Dia tidak bisa menyaksikan apa terjadi berikutnya, tetapi dia menganggap takdir kaiman telah disegel begitu gigi jaguar yang kuat menembus tulang punggungnya. Musim dingin mengatakan dia dipompa dengan kegembiraan dan jari-jarinya kram karena menahan tombol rana di kameranya begitu lama ketika dia akhirnya menyaksikan Scarface membuat pembunuhan. Topik Miss B. Saatnya untuk topik menarik. Ini adalah film Batman baru. Kalian semua telah menunggu di mana ksatria gelap naik melawan penjahat super baru, yang disebut ular dan tidak persis. Tapi ini pasti pertempuran gila yang harus menjadi salah satu perkelahian hewan liar paling ekstrim yang pernah ada. Melihat kelelawar dan ular ini berjuang untuk hidup mereka, tetapi menurut fotografer setelah pertempuran epik mereka berdua menyebutnya seri dan berjabat tangan. Tetapi ular jelas dia tidak punya tangan, tapi lihat tangan kelelawar kecil yang lucu, yang akan menang dalam pertarungan ini. Pada kenyataannya, apakah kalian suka kelelawar atau ular? Berikan komentar terbaik sebanyak mungkin di bawah dengan hashtag topik Miss B. Luwak versus King Cobra. Tidak banyak makhluk yang dapat melawan King Cobra dan memakannya untuk makan malam, tetapi salah satunya adalah luwak. Luwak hewan kolonial yang hidup berkelompok dengan mayoritas spesies ditemukan di Afrika. Namun salah satu spesies luwak Jawa telah diperkenalkan ke Eropa dan telah mendatangkan malapetaka pada ekosistem di seluruh dunia, terutama di pulau-pulau seperti Hawaii, Puerto Rico, dan Musang, Jamaika. Mereka pemangsa yang cerdik dan tidak diskriminatif. Menurut ahli biologi, mereka akan memakannya jika mereka dapat menangkap atau membunuhnya. Dan hewan seperti itu dapat menyebabkan banyak kerusakan di sebuah pulau, dimulai dengan luwak yang cepat dan gesit dengan rahang yang kuat dan kulit tebal untuk melindungi mereka dari gigi kobra yang menakutkan. Mereka juga tidak ragu untuk menyerang kobra, yang meskipun ukurannya dan racunnya sangat beracun adalah pemalu dan tidak tertarik dalam berurusan dengan manusia. Manusia dan luwak yang agresif berada di urutan teratas daftar penghindaran King Cobra. Tetapi kemudian ada chemistry, itu bukan tidak mungkin. Luwak menjadi sakit atau mati akibat gigitan kobra. Tetapi luwak menghasilkan glikoprotein yang menempel pada protein racun, sehingga bahkan sejumlah kecil racun tidak akan membahayakan mereka. Luwak adalah makhluk yang menarik. Jika kalian tinggal di Amerika Serikat, meskipun kalian tidak akan dapat memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Karena mereka ilegal di setiap negara bagian Hawaii, di mana mereka diklasifikasikan sebagai spesies invasif berbahaya. Babon versus singa. Ketika singa dewasa tidak ada, babon dewasa telah diketahui membunuh macan tutul dan anak singa mungkin tampak brutal bagi kita. Tetapi jika babon ini membunuh pemangsa,
Ia tahu bahwa jika singa memiliki kesempatan dalam 2 tahun posisinya akan terbalik. Buaya, ular sanca, anjing laut, babon, kuda Nil, landak dan telur burung unta termasuk hewan yang dimakan singa. Ditambah migrasi ke Kijang dan rusa kutub, karena kelalaian sesekali singa dewasa untuk keturunan mereka, babon telah diketahui mencuri dan mengambil anak singa di alam liar. Mereka mungkin tidak dapat percaya bahwa hewan apapun akan mencoba untuk menculik bayi singa. Singa telah sering diamati dimangsa oleh sekelompok babon, kebanyakan di sabana. Babon telah dikenal untuk menangkap bayi singa setiap kali mereka memiliki kesempatan. Ketika babon melihat anak muda bermain di mana saja di depan sarang, ketika ibu singa tidak ada, mereka mengambil anaknya dan dibawa ke pohon. Babon muda dan remaja telah diamati mencuri dan bermain dengan anak singa lebih sering. Mereka bermain dan mengganggu anaknya sampai mereka tidak tahan lagi dan mati dalam beberapa jam. Babon juga telah dilaporkan memakannya anak yang telah mati, setelah bermain dengan mereka atau untuk membawa anaknya ke pohon dan memakannya. Buaya versus piton. Hasil buaya versus piton perjuangan terlihat dalam sebuah video yang telah menjadi viral di internet, dan itu bukan untuk menjadi lemah hati. Rekaman itu diambil di pusat pengunjung lembah hiu di Taman Nasional Everglades, Florida dan menunjukkan pemenang dari pertemuan mematikan itu mengunyah mengalahkan lawan. Pada kesempatan ini, buaya menang melawan ular besar yang mampu memakan manusia. Seluruh kruiser kaya penduduk Florida menangkap rekaman dan berbagi di Facebook mengklaim bahwa piton panjangnya lebih dari 10 kaki. Ini adalah buaya besar milik genus aligator dan famili Elegaridae. Aligator Amerika dan aligator Cina adalah satu-satunya 2 spesies yang masih ada sisa-sisa fosil juga telah menunjukkan keberadaan. Banyak spesies aligator yang punah. Aligator awalnya muncul sekitar 37 juta tahun yang lalu selama era Oligosen. Nama aligator kemungkinan besar varian malaikat dari El Lagarto, kata Spanyol untuk kadal, yang merupakan nama yang diberikan kepada buaya oleh penjelajah Spanyol awal, dan pemukim ke Florida terdengar seperti penjahat badas di film barat. Terutama buaya laki-laki besar adalah makhluk teritorial soliter. Buaya kecil sering ditemukan dalam kelompok besar dekat satu sama lain. Sebagai orang-orang mengganggu di wilayah mereka, serangan menjadi lebih umum. Tidak seperti buaya besar, aligator tidak secara otomatis menganggap manusia sebagai mangsa ketika mereka bersentuhan dengan mereka, meskipun mereka mungkin bertarung untuk membela diri jika diprovokasi. Singa versus kerbau. Ketika membela diri dari pemangsa, kerbau membentuk gerombolan. Setelah singa membunuh anggota dari kelompok mereka, mereka telah difilmkan menyembelih singa dan mengejar mereka ke pohon dan menahan mereka di sana selama 2 jam. Bayi singa rentan dihancurkan dan dibunuh. Singa telah lama dianggap sebagai raja hutan, meskipun menjadi raja tidak selalu sederhana, bahkan pemangsa puncak yang paling tangguh mungkin berada di bawah tekanan. Ketika makhluk itu makan di balik meja dan menolak untuk turun tanpa perjuangan seperti yang ditunjukkan video ini, sementara singa sering memakan kerbau Afrika. Makhluk ini adalah lawan yang kuat dalam hak mereka sendiri. Kerbau Afrika sering dikenal sebagai kerbau Tanjung, memiliki 2 raksasa tanduk dan terkenal karena kecenderungannya untuk tanpa ampun menanduk lawan. Tanduk khas ini dibedakan oleh pangkalan bersendi yang menciptakan perisai tulang terus-menerus yang dikenal sebagai bos. Ini memiliki potensi untuk menjadi sangat merusak. Hewan ini dikatakan pergi dan membunuh lebih dari 200 orang setiap tahun, menjadikannya salah satu spesies paling mematikan di Afrika ketika singa berburu kerbau. Mereka biasanya mengandalkan kekuatan kawanan karena kerbau Afrika dewasa mungkin terlalu kuat untuk ditangani oleh seekor singa. Ketika kerbau yang terluka atau terancam punah menjadi sangat agresif dan menunjukkan penampilan yang luar biasa keberanian dalam menghadapi predator. Beruang slot versus harimau. Dalam pertarungan antara beruang slot dan harimau, siapa akan menang? Ternyata beruang lebih unggul. Sekelompok wisatawan mengunjungi Tadoba dan harimau cadangan di Maharashtra, India, mampu menangkap pertarungan antara 2 makhluk. Harimau ditampilkan berulang kali menyerang beruang betina di rekaman, tapi alih-alih mundur, beruang itu membalas dengan cara yang sama. Menurut sumber media India, pertengkaran itu mungkin tentang akses ke lubang berair terdekat di cagar alam. Beruang slot mencoba minum dari lubang air dengan anaknya, tetapi harimau itu tidak memilikinya. Harimau dan beruang slot keduanya tampak terluka, akhirnya beruang berlari.
Beruang slot adalah beruang buah Myrmacothicus semut dan rayap adalah salah satu makanan favoritnya. Daftar merah Eugene mengklasifikasikannya sebagai rentan karena hilangnya habitat dan degradasi beruang coklat dan hitam Asia lebih kurus dari beruang ini. Dia berkembang dari beruang coklat asli selama Pleistosen melalui evolusi yang berbeda dan berbagi sifat. Beruang slot adalah hewan peliharaan populer di kalangan perwira Inggris di India. Seorang perwira Inggris bernama Kenneth Anderson, istri mengadopsi anak beruang slot yatim piatu. Beruang itu diberi semua untuk dimakan dan sangat mencintai manusia itu. Bahkan diajarkan untuk melakukan hal-hal seperti menggendong balok kayu seperti bayi dan mengarahkan tongkat bambu seperti senapan. Pertarungan jerapah. Diakui sebagai mamalia terbesar di dunia yang tingginya 19 kaki dan beratnya mencapai 3.500 pon. Tapi apa kalian mungkin tidak tahu bahwa mereka bertarung dengan cara yang keras dan lucu? Meskipun tidak ada catatan fosil, jerapah diasumsikan telah mengembangkan tubuhnya yang luar biasa dan hidup lebih lama dari nenek moyangnya. Dengan meregangkan tubuh di pohon, pejantan akan bersaing dalam kontes gulat leher sepanjang hidup mereka, di mana mereka akan berdiri di samping satu sama lain dengan keras mencambuk leher mereka dan memukul satu sama lain dengan kepala berat mereka osikon es atau tanduk, di sisi lain tumpul. Dan konflik ini tidak benar-benar perkelahian sama sekali melainkan tes kekuatan dan kebugaran dan jarang mengakibatkan cedera. Sebaliknya para pejuang biasanya akan meringkuk dan merawat satu sama lain sesudahnya yang mungkin menyebabkan hubungan seksual. Pada kesempatan langka jerapah laki-laki telah ditemukan untuk berpartisipasi dalam aktivitas gay lebih spontan daripada spesies lain di sabana yang mengejutkan. Necking adalah praktik eksklusif laki-laki yang tidak ada hubungannya dengan mengesankan perempuan itu memutuskan mana di antara mereka akan memiliki kesempatan untuk kawin dengan betina yang reseptif. Jantan muda mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan dukungan dari betina elit yang kuat dan beberapa tidak pernah melakukan. Kuda Nil versus badak. Badak dan kuda Nil keduanya adalah makhluk ganas yang sangat besar. Badak terkadang lebih besar dan kuda Nil lebih agresif secara umum. Namun mereka berdua memiliki senjata yang menghancurkan. Jadi siapa yang akan menjadi yang teratas? Badak putih yang pernah tercatat memiliki berat lebih dari 10.000 pound dan kuda Nil terbesar yang pernah tercatat adalah laki-laki berusia 45 tahun yang beratnya kira-kira 9.900 pound. Badak memiliki beberapa penglihatan terburuk di dunia hewan. Badak mengandalkan indera penciuman mereka untuk merasakan lingkungan mereka. Jadi jika badak besar bertemu dengan kuda Nil yang marah, penglihatan badak akan terlalu lemah untuk menyerang dengan kepala penuh. Kuda Nil jauh lebih mudah marah daripada badak dan mereka menjadi jauh lebih mudah marah daripada badak. Kuda Nil alfa jantan hidup dalam pertempuran terus-menerus dengan kuda Nil jantan besar lainnya. Atas akses ke semua sapi betina untuk kawin serta buaya besar sepanjang 20 kaki sehingga kuda Nil alfa memiliki banyak pengalaman bertarung. Badak di sisi lain memiliki gaya hidup yang sama sekali berbeda. Jantan menjalani kehidupan soliter penuh. Sementara ibu tinggal dengan anak-anaknya selama 1 hingga 2 tahun. Badak kadang-kadang bertemu di malam hari untuk berinteraksi. Tetapi mereka paling sering hidup kesepian. Badak seni tidak memiliki tingkat pengalaman bertarung yang sama seperti kuda Nil dan mereka pasti kurang berpengalaman dalam konflik tiba-tiba. Kanguru versus emu. Seekor kanguru lapar diserang oleh 3 emu yang bermusuhan saat dia mati-matian berusaha melindungi bagian tumbuhan yang dia kunyah. Di tempat perlindungan hewan di Australia, pertemuan lucu antara sekelompok emu dan kanguru direkam dalam video. Satu-satunya kanguru yang tampaknya ditambang dalam bisnisnya sendiri dikelilingi oleh 3 mius. Sampai mereka melihat tumpukan cabang subur yang ditawarkan, mereka mendekati Routo yang lapar dengan jelas mencari sepotong makan malam marsupial. Routo yang penuh semangat mengemas pukulan dan kotak hingga kerumunan yang berputar-putar sangat mengherankan burung-burung yang menyelimuti setelah sepupunya yang ketat tikus. Burung unta emu adalah yang terbesar kedua, yang masih ada burung dalam hal ukuran. Itu adalah burung asli terbesar dan satu-satunya anggota genus Tromias yang masih hidup dan unik. Untuk Australia Tasmani, sebuah pulau kanguru subspesies pulau raja dari emu menjadi punah setelah kolonisasi Eropa Australia pada tahun 1788.
Emu adalah burung platles coklat dengan leher dan kaki panjang yang dapat tumbuh hingga 1,9 meter panjangnya. Emu adalah burung penasaran yang telah diketahui mendekati manusia jika mereka melihat anggota badan atau pakaian bergerak secara tidak terduga. Mereka mungkin mengikuti dan mengamati orang-orang di alam liar. Simpanse versus rakun. Rakun ini masuk ke dalam area simpanse di kebun binatang Saint Louis. Kesalahan besar Adam Brooker, seorang pengunjung kebun binatang, menangkap seluruh kejadian di teleponnya. Permata melacak rakun dan melemparkannya bahkan ke udara. Mereka menangkap binatang itu saat ia berusaha melarikan diri melalui celah di dinding. Kemudian meronta-ronta tanpa ampun meskipun fakta bahwa rakun tidak terlihat dalam film. Rakun selamat dari cobaan beratnya dengan simpanse dan dia akhirnya berhasil melarikan diri. Kebun binatang menggambarkan keindahan dan kekejaman alam binatang. Satu ibu menjelaskan kepada anak-anaknya mereka berburu. Tahukah kalian bagaimana ayah pergi berburu rusa? Kemudian pengalaman pendidikan menjadi pertunjukan berburu simpanse hidup. Simpanse menunjukkan berbagai sifat cerdas termasuk kemampuan untuk mempertahankan simbol, penggunaan alat kerjasama dan mungkin bahasa mereka di antara hewan yang telah lulus tes cermin. Yang menunjukkan bahwa mereka sadar diri. Dua simpanse remaja menunjukkan retensi pengenalan diri cermin setelah 1 tahun tanpa akses ke cermin. Dalam satu penyelidikan, simpanse juga menunjukkan jejak budaya dalam kelompok dengan tradisi lokal yang dihasilkan dari pembelajaran dan transmisi perbedaan dalam penggunaan alat perawatan. Dan keterampilan menempa manusia dan simpanse memiliki bagian tubuh yang menggelitik yang sebanding. Seperti ketiak dan perut pada simpanse menggelitik adalah pengalaman menyenangkan yang tidak berkurang seiring bertambahnya usia. Mereka juga senang melempar barang karena rakun sial ini. Nah, itu dia beberapa pertarungan hewan liar yang ekstrim yang jarang kita lihat. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan video terbaru dan menarik selanjutnya.